Generasi Alpha sering disebut juga sebagai generasi digital native. Bayangkan, selain sudah terpapar dengan teknologi sejak lahir, generasi ini juga sudah terbiasa mengakses informasi via internet, hingga kepiawaian menggunakan tombol touchscreen untuk mengakses berbagai program pada perangkat lunak seperti telepon genggam, komputer, dan gawai lainnya. Apa saja sih tantangan bagi generasi Alpha? Dan bagaimana kita para orang tua dalam menghadapi generasi ini? Yuk kita simak video berikut ini. Generasi Alpha, generasi yang biasa disebut dengan generasi digital native. Jadi generasi yang lahir pada saat mereka sudah bersentuhan dengan teknologi. Orang tuanya sudah bersentuhan dengan teknologi. Jadi dari masa kehamilan, mereka masih di dalam tubuh ibunya, mereka sudah direkam dengan teknologi. Mendidik generasi Alpha tentunya tidak sama dengan mendidik generasi X, Y, Z. Generasi X, Y, Z, generasi yang lahir di bawah tahun 2000. Di atas tahun 2000 kita sebut sebagai generasi Alpha. Tentunya orang tua harus bisa beradaptasi. Gap ini yang terkadang membuat orang tua lupa bahwa anak-anak ini berbeda dengan anak-anak generasi sebelumnya. Tapi perlu dipahami, teknologi bisa menjadi seperti pedang bermata dua. Bisa menjadi positif, juga bisa menjadi negatif. Dalam arti positif berarti kita bisa menggunakan teknologi untuk mempermudah komunikasi, mendapatkan informasi, berinteraksi dengan orang lain lebih mudah. Tapi di lain pihak, kita juga menemukan bahwa teknologi bisa menjadi dampak yang negatif. Mungkin saya ambil contoh seperti pornografi. Pornografi menjadi begitu mudah diakses oleh anak-anak, disengaja maupun tidak disengaja. Semua aktivitas anak-anak tidak berhadapan dengan manusia, tidak berhadapan dengan makhluk hidup. Sehingga anak-anak menjadi telat berbicara. Anak-anak tidak punya skill, keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak menjadi anak-anak yang tantrumsnya berkelanjutan. Anak-anak menjadi anak-anak yang tidak punya rasa percaya diri dan tidak punya rasa penghargaan diri. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang sangat rentan dengan kondisi untuk menyerah. Kalau bicara kapan usia yang tepat untuk memberikan gadget kepada anak usia dini, semakin lama semakin baik. Bayangkan mereka yang menemukan teknologi ini, tapi mereka menentang untuk memberikan gawai kepada anak sebelum 14 tahun. Jadi 0 sampai 14 tahun, anak Steve Jobs dan juga anaknya Bill Gates, mereka berikan itu semua yang disebut dengan gaya juang. Mereka memberikan apa yang disebut dengan tata krama, apa itu moral, apa itu kemandirian, apa itu empati, apa itu respect, apa itu harga diri, apa itu rasa percaya diri. Ini yang diberikan kepada anak-anak mereka. Tapi kita sebagai pengguna, kita terkadang lupa dan kita memberikan anak-anak hanya dengan alasan mempermudah pekerjaan kita sebagai orang tua. Dunia anak adalah dunia bermain, dunia di mana mereka belajar sambil bergerak. Jadi sebenarnya dengan bergerak, lebih baik anak diajarkan bagaimana keterampilan hidup. Ajarkan mereka untuk berolahraga, kenalkan olahraga kepada si kecil. Dan lakukan bersama orang tua. Anak-anak yang diberikan kebebasan sepenuhnya tidak akan pernah punya tujuan, visi, dan misi dalam hidupnya. Anak-anak harus diberikan jadwal, itu satu. Yang kedua, hadir pada saat anak-anak diberikan jadwal tersebut. Kalau tidak bisa, berikan pendelegasian, dan yang ketiga, pengontrolan. Karena setiap anak unik dan berbeda. Metode disiplin pun berbeda dari setiap anak. Satu, jadilah orang tua yang tidak gagap teknologi, dan yang kedua, berikan apa yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Contohnya seperti apa? Kemandirian, empati, daya juang, respect, lalu bagaimana punya harga diri, punya rasa percaya diri.
punya keterampilan berbahasa, dan punya keterampilan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Saya Novita Tandri, parenting expert, psikolog anak dan remaja. Happy parenting, the hardest job you will ever love.